Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaul Husna. Saya dari kelas 2 KPIB. Di sini saya akan menerangkan tentang sifat, karakteristik, dan prinsip komunikasi antar individu. Sifat utama komunikasi antar individu merujuk kepada sesuatu yang secara alami melekat dalam proses komunikasi. Komunikasi antar individu merupakan dasar untuk mempelajari level-level komunikasi lain. Dengan demikian, mempelajari sifat utama komunikasi antar individu diharapkan dapat membangun dan mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang komunikasi yang lain. Sifat-sifat utama komunikasi antar individu itu antara lain, yang pertama, terjadi antar dua individu, di mana suatu komunikasi akan berjalan itu karena adanya suatu orang di mana A dan si B melakukan komunikasi. Lalu yang kedua, ada kesadaran bersama antar individu, antar dua individu. Jadi dalam suatu percakapan juga di situ harus ada kesadaran dari masing-masing individu, di mana saya berbicara kepada si A dalam keadaan sadar, di mana saya tidak tidur, di mana saya tidak sedang keadaan yang memang tidak dalam keadaan sadar. Yang ketiga, ada akrab dan saling ketergantungan. Kalau misalnya kita baru bangun tidur sampai tidur lagi, pasti kita tidak pernah yang namanya berhenti dari namanya komunikasi, baik itu dari keluarga, teman, rekan kerja ataupun yang lain. Nah, sifat utamanya juga adalah di sini yang ketiga tadi, akrab dan saling ketergantungan. Kalau kita melakukan komunikasi yang lancar, komunikasi yang berjalan dengan lancar, pastinya itu karena adanya keakraban, karena adanya suatu sambung antara komunikasi yang satu dengan yang lain, dan saling ketergantungan di dalam komunikasi tersebut. Terus yang keempat, ada interaksi antar individu. Jadi yang namanya komunikasi itu antar orang satu dengan yang lainnya itu pasti membutuhkan interaksi, nggak hanya misalnya berdiam diri walaupun itu dalam keadaan yang ramai. Lalu ada ciri-ciri atau karakteristik dari komunikasi antar individu. Yang pertama, komunikasi antar individu itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau kita memulai percakapan, kadang kalau kita melihat teman, contohnya melihat teman di jalan ataupun apapun, pasti kita menyapa. Nah, itu salah satu dari ciri-ciri komunikasi. Terus ada juga, kalau komunikasi antar individu itu membutuhkan adanya proses adaptasi dalam melakukan komunikasi. Kayak misalnya, oh ini si A orangnya seperti ini, jadi saya harus berbicara atau menggunakan pembahasan yang seperti ini gitu, sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Lalu ada hubungan simetris dan komplementer. Hubungan simetris ini adalah kayak dua orang yang saling bercermin pada perilaku yang lain. Nah, kayak contohnya ketika ada orang yang menyapa, kita balik untuk menyapanya. Ketika orang tersebut senyum terhadap kita, kita juga membalikan senyumnya terhadap mereka. Sebaliknya dengan komplementer itu adalah dua pihak yang mempunyai perilaku yang berbeda dari prinsip yang tadi. Nah, itu. Lalu ada prinsip-prinsip komunikasi antar individu. Komunikasi antar individu itu mempunyai prinsip yang pertama, ambigu. Ambigu itu bisa diartikan dengan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Nah, terus yang kedua ada komunikasi antar individu itu complication. Complication itu adanya prasangka pada diri kita, mempunyai prasangka bahwa oh yang dimaksud dia itu seperti ini gitu. Terus komunikasi antar individu itu kontekstual. Nah, kontekstual di sini itu yang dimaksud adalah menyesuaikan
situasi gitu. Masa misalnya kita mau berkomunikasi tapi orang yang kita ajak bicara itu dalam keadaan yang sedih, tapi malah kita di situ posisinya malah marah-marah, misal kayak misalnya lagi bahagia, malah kita mencoba untuk sedih-sedihan gitu atau berduka gitu. Terus komunikasi antar individu itu bersifat dinamis itu yang terus menerus berubah. Nggak mungkin ya namanya berkomunikasi itu monoton kayak gitu terus, pasti ada pembahasan yang lainnya yang menyangkut apapun itu. Lalu komunikasi antar individu itu melibatkan pilihan etis. Etis itu apa sih? Etis itu bisa diartikan etika dalam diri kita, yang dimana pastinya dalam berkomunikasi itu kan bersifat universal untuk semuanya, siapapun itu berkomunikasi baik dengan siapapun itu tanpa ada batasan usia. Kayak sebaya dengan sebaya itu cara berbicaranya harus bagaimana, etikanya harus bagaimana. Lalu ketika kita berbicara dengan yang lebih tua itu gimana, berbicara kepada yang lebih muda itu bagaimana, itu ada takarannya. Jadi pastinya seseorang itu harus memiliki yang namanya, kita harus memiliki hormat dan menghargai pastinya lawan bicara kita. Nah, terus ada komunikasi antar individu itu bukan obat mujarab. Yang dimaksud obat mujarab itu bukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan berkomunikasi gitu. Lalu ada komunikasi antar individu yang dapat dipelajari. Pastinya dalam berkomunikasi itu semua orang itu pasti bisa melakukan komunikasi dalam hal apapun itu, dari yang kecil sampai yang udah tua, itu semuanya dapat dipelajari. Karena apa? Karena komunikasi itu dilakukan kita dalam keadaan sehari-hari, dimana kita tidak lepas dari yang namanya berkomunikasi. Dari kita mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu pasti kita tidak akan lepas dari yang namanya berkomunikasi dengan siapapun itu. Oke, lanjut. Yang terakhir ada komunikasi antar individu, itu sebagai pemenuhan kebutuhan kita dalam sehari-hari. Yang pertama ada self actualization atau aktual diri, adalah keinginan seseorang untuk mengenakan semua kemampuan yang kita miliki itu dikeluarkan semuanya. Di mana saya bisa ini, saya bakal melakukan ini. Di mana saya memiliki potensi ini, saya akan membuatkan seperti ini. Nah, itu intinya seperti itu. Lalu ada esteem needs atau kebutuhan individu. Kebutuhan yang dimaksud adalah sebagai individu pasti kita butuh yang namanya dihargai, atau keinginan seseorang untuk penilaian yang baik dari orang lain, dan pastinya ingin dihormati. Dimana oh itu kiai kita, pastinya kita akan menghormati beliau gitu, tanpa adanya suatu suruhan gitu, kayak perintah kamu harus menghormati gini. Itu adalah suatu penghargaan, dimana orang yang memiliki jabatan atau orang yang memiliki wewenang pastinya seperti itu, memiliki penghargaan yang harus dihormati. Tapi tidak semuanya seperti itu, semua juga butuh dihargai pastinya. Lalu ada belongingness and love need, adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Kita pastinya membutuhkan yang namanya kasih sayang, tidak dari orang tua, dari semua orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, baik teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, lalu mungkin kiai-kiai, teman-teman kita, semuanya itu pasti pengen memiliki rasa yang membutuhkan kasih sayang, yang merasakan ada rasa memiliki, bahwa saya memiliki dia gitu, membutuhkan dia dan lain sebagainya. Dimana tingkatan dalam pada tingkatan ini itu memiliki ada 3, yaitu adalah filosofis dan kebutuhan akan keamanan, serta di bawah kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan akan penghargaan.
Lalu ada safety needs atau kebutuhan keamanan, di mana kita pastinya juga membutuhkan keamanan dari undang-undang, dari orang yang memang bertugas untuk menjaga kita, dari polisi. Itu semuanya kita membutuhkan yang namanya keamanan pada diri kita, karena kita juga memiliki hak asasi gitu. Yang terakhir ada biological dan physiological need, yaitu biologis, tentang kebutuhan biologis kita. Lalu ada physiological atau fisiologi, di mana pastinya kita membutuhkan yang namanya ketika kita lapar, kita akan makan, ketika kita haus, kita juga akan minum. Ketika kita setelah selesai melakukan pekerjaan, pasti kita hanya membutuhkan istirahat atau tidur gitu. Atau misalnya kita membutuhkan hasrat atau keinginan biologis kita gitu. Jadi itu semua yang dilakukan adalah yang namanya juga berkomunikasi. Nah, itu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.